Halo, berjumpa lagi dengan saya Asik Novi. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Di sini saya akan menceritakan sebuah film India lagi. Film ini sangat menarik karena terdapat plot twist yang tak disangka-sangka di akhir film. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang polisi yang berjuang untuk mengungkap identitas komplotan teroris, sehingga ia harus melawan teroris-teroris tersebut. Film ini berjudul Wazir yang rilis pada tahun 2019. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, mari kita tonton. Kancane ya dipikir no. Film diawali diperlihatkan sebuah keluarga yang bahagia. Sang suami yang bernama Dennis, sedangkan si istri yang bernama Ruhana, dan putri kecilnya yang bernama Nori. Dennis ini merupakan pasukan anti teroris. Di suatu hari, Dennis dan keluarganya pergi jalan-jalan ke pusat kota. Ketika di tengah perjalanan, Ruhana meminta berhenti di depan sebuah toko karena ia ingin membeli sesuatu. Dennis dan si anak pun menunggu di dalam mobil sembari bercandaria. Ketika lagi asik bercanda dengan anaknya, Dennis melihat sebuah mobil hitam mencurigakan yang melintas di depannya. Tanpa menghiraukan sekitar, Dennis langsung mengikuti mobil itu dan kemudian menelpon temannya yang bernama Sartaji. Dari percakapan telepon itu, ternyata yang Dennis kejar adalah seorang teroris yang bernama Ramesh, yang katanya sedang berada di Pakistan, namun kini tengah di India. Dennis pun terus mengejar sampai masuklah ke sebuah gang yang sepi. Di sisi lain terlihat istrinya menelpon si Dennis, namun tak diangkat. Gang itulah tiba-tiba mobil Dennis dikejutkan dengan berondongan peluru dari Ramesh, karena Ramesh ternyata telah mengetahui bahwa dirinya sedang dibuntuti. Akibatnya mobil Dennis pun tak terkendali dan menabrak sebuah hidran yang berada di pinggir jalan. Dalam posisi itu, Dennis menyuruh anaknya untuk keluar dan melarikan diri, sedangkan dirinya menyerang balik para teroris. Namun sayang, sabuk pengaman sang anak tersangkut. Ia pun berusaha untuk membantu anaknya, namun ia malah terkena tembakan di tubuhnya. Walau terkena tembakan, dirinya masih bisa menyerang dan berhasil mengenai salah satu anak buah Ramesh. Kemudian Ramesh pun pergi melarikan diri karena ia takut jika nanti ada bala bantuan yang datang. Lalu baku tembak pun berakhir. Di saat Dennis akan mengecek anaknya, alangkah terkejutnya Dennis bahwa anaknya terkena sebuah peluru waktu baku tembak tadi. Dennis pun kemudian membawa anaknya ke UGD. Namun sayang, nyawa sang anak tak tertolong. Mengetahui hal itu, sang istri pun shock dan hanya bisa menangis lalu menyalahkan Dennis. Lalu adegan berpindah di pemakaman dan bersiap untuk menguburkan anak Dennis. Terlihat semua orang sangat bersedih dan terpukul akan kejadian tersebut. Atas kejadian itu, sampai saat ini Ruhana belum mau berbicara dengan Dennis, dan teman Dennis, Sartaji, menyuruh Dennis untuk tinggal di rumahnya untuk sementara waktu. Singkatnya, Dennis kini telah berada di rumah Sartaji. Lalu Sartaji memberikan obat tidur kepada Dennis agar dirinya mampu beristirahat tanpa memikirkan hal apapun. Namun tiba-tiba Dennis mendapat telepon dari rekannya. Ia mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui tempat Ramesh bersembunyi. Ia berada di daerah Delhi, tepatnya di Desert Colony. Sartaji diminta untuk datang, namun ia tak mengajak Dennis karena ia kira Dennis tertidur. Namun ternyata Dennis tak tertidur. Kemudian terlihat tim B yang akan melakukan penggerebekan kepada Ramesh, dan mereka diminta untuk menangkap Ramesh hidup-hidup. Singkatnya, mereka telah sampai di tempat penggerebekan. Sebagian pasukan berjaga di luar dan sebagian lagi masuk ke dalam. Dan tak disangka, ternyata dalam misi itu Dennis datang dan ikut serta. Dennis datang ke sana hanya bermodalkan pistol saja. Sang komandan pun terlihat marah kenapa ada Dennis dalam misi tersebut. Dennis pun kemudian meledakkan mobil para teroris itu dengan sebatang korek api. Sampai akhirnya terjadilah baku tembak antara Dennis dan para teroris. Kemudian ketika sedang baku tembak, tiba-tiba dari belakang datanglah para anggota polisi lainnya untuk membantu Dennis. Melihat hal itu, Dennis pun maju sebagai garda terdepan. Lalu ia berhasil masuk ke dalam gedung. Dennis beberapa kali dihadang para teroris, namun ia berhasil melumpuhkan teroris itu. Sampai akhirnya Ramesh pun terdesak dan ingin melarikan diri. Dennis yang mengetahui hal itu, ia pun langsung menghampiri Ramesh. Namun Ramesh langsung melepaskan tembakan ke arah Dennis. Untung saja Dennis mampu menghindar, dan Ramesh pun berhasil keluar dan masuk ke dalam mobil untuk kabur. Dennis pun tak tinggal diam. Ia lalu mengambil senjata milik teroris yang ia bunuh. Ia pun langsung membrodong mobil Ramesh sampai terhenti. Ia lalu menarik paksa Ramesh dari dalam mobil.
Danis yang sudah terbakar amarah, ia pun langsung menembak Rames, dan Rames pun terbunuh di saat itu juga. Setelah itu terlihat Danis mendatangi makam putrinya. Dirinya berniat menghabisi hidupnya, namun tiba-tiba dia didatangi oleh sebuah mobil yang menyorot pada dirinya sehingga dia gagal untuk bunuh diri. Ia pun beranjak pulang, dan di tengah jalan ia tak sengaja menemukan sebuah dompet. Singkatnya keesokan harinya pun tiba. Terlihat Danis mendatangi alamat si pemilik dompet itu, dan ternyata pemilik dompet itu adalah sang kakek yang menghentikan dirinya untuk bunuh diri di dekat pemakaman anaknya. Sang kakek ternyata sengaja meninggalkan dompetnya. Ia berharap Danis akan mengembalikan dompet itu. Itu adalah sebuah pertanda bahwa Danis tak mengakhiri hidupnya. Tak hanya itu, sang kakek ternyata juga mengenali anaknya Danis dan istrinya. Lalu Danis pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, sang kakek berpesan untuk datang di lain waktu untuk mengajaknya bermain catur dengan anak-anak lain. Namun Danis hanya diam lalu pergi meninggalkan rumah kakek itu. Singkatnya keesokan harinya tiba. Terlihat Danis mendatangi rumah kakek itu dan bermain catur dengan salah satu anak di sana. Namun Danis dikalahkan hanya dengan waktu 3 menit saja. Kemudian sang kakek pun mulai mengajari Danis bermain catur. Sang kakek yang merupakan master catur itu bernama Pandit, dan di sela-sela permainan Pandit pun bercerita tentang putrinya yang bernama Nina yang telah tewas juga. Pada suatu hari Nina diminta untuk mengajari catur Ruhi, anak menteri pemerintahan yang bernama Yazid Quraisy. Lalu Pandit mendapat kabar bahwa Nina jatuh dari tangga dan meninggal dunia di tempat. Pandit juga menambahkan bahwa itu bukanlah kecelakaan tapi pembunuhan. Kemudian Danis pun pulang. Setibanya di rumah, Danis menanyakan kasus itu ke temannya Sartaji. Kemudian Sartaji mengatakan apa yang dia ketahui. Kemudian Danis pergi ke kantornya untuk menemui atasannya. Danis ingin menanyakan kasus pembunuhan Nina yang jatuh dari tangga hingga tewas. Singkatnya malam itu Danis pergi ke rumah Pandit dan bermain catur disertai dengan alunan musik kesukaan almarhum istri Pandit. Sampai akhirnya Danis berhasil mengalahkan Pandit dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Kemudian keesokan harinya Pandit dan Danis pergi menemui Ruhana. Pandit ingin menawarkan ke Ruhana untuk mengajari anak-anak menari di sangkar teater. Namun Ruhana sempat menolak, tapi setelah dibujuk oleh ibunya, akhirnya Ruhana mau untuk mengajari anak-anak menari. Kemudian adegan berpindah, terlihat Danis menemui seorang gadis bernama Ruhi di sekolahnya. Ia menanyai Ruhi tentang kematian Nina. Namun sayang belum sempat bertanya banyak, Ruhi sudah dihampiri neneknya untuk diajak pulang. Kemudian Danis pergi ke teater sekolah. Ia tampak canggung karena ia melihat istrinya yang sedang mengajari tari kepada anak-anak. Ketika melihat Danis, Ruhana langsung saja bersiap-siap untuk pulang, namun dihentikan oleh Pandit. Lalu Pandit menceritakan apa yang dilakukan Danis ketika di makam. Ia juga menceritakan tentang istrinya yang telah meninggal akibat kecelakaan. Setelah itu Pandit meninggalkan kedua pasangan itu. Malamnya saat sedang beristirahat, Danis mendapat telepon bahwa Pandit diserang oleh seseorang. Tak menunggu lama, Danis dan Sartaji kemudian bergegas menuju ke rumah Pandit. Sesampainya di sana, Danis terkejut melihat Pandit yang telah berlumuran darah. Lalu Pandit menceritakan bahwa dirinya sedang tidur. Ia terbangun karena mendengar suara barang yang jatuh, dan di saat mencari itu tiba-tiba Pandit diserang dari belakang oleh seseorang yang bernama Wazir, yaitu orang suruhan dari Quraisy. Pandit didorong sampai terjatuh dari kursi rodanya. Kemudian Wazir berputar menggunakan kursi rodanya hingga akhirnya Wazir menancapkan pisau ke tangan Pandit. Tak hanya itu, Wazir juga membakar kursi roda Pandit dan lalu pergi dari sana. Keesokan harinya terlihat polisi datang dan melakukan olah TKP. Kemudian wajah Wazir juga berhasil digambar mirip seperti aslinya. Lalu ketika Danis sedang tidur di rumahnya, ia mendapat telepon dari Wazir. Wazir mengatakan akan mengirimkan bom ke Pandit. Keesokan harinya Danis mengajak Sartaji untuk mencari Wazir. Sartaji pun berhasil menyadap komunikasi sang menteri. Kemudian dari situ mereka mengetahui bahwa Wazir akan pergi ke sebuah taman. Mereka berdua pun bergegas. Setibanya di taman, mereka berdua segera berpencar untuk mencari Wazir. Lalu tiba-tiba Danis melihat seorang yang mencurigakan. Ia pun langsung mengejarnya, namun pria itu bukanlah Wazir. Hari ini juga Pandit berniat untuk pergi ke Kashmir, tempatnya Quraisy. Lalu sehari sebelum Pandit berangkat, Ruhana mengajaknya untuk makan malam di rumahnya. Namun Pandit tak sendirian, ia juga mengajak serta Danis. Pandit pun nampaknya sangat menikmati makanan buatan Ruhana itu. Sampai akhirnya Pandit juga telah berhasil mempersatukan kembali pasangan suami istri itu. Di saat itu tiba-tiba Danis menerima sebuah telepon.
dan Pandit pun juga telah menghilang dari rumah tersebut. Telepon itu berasal dari Wazir yang memberitahunya bahwa Pandit tetap akan berangkat ke Kashmir karena Danish tidak menyembunyikan tiket penerbangan milik Pandit. Danish yang mengetahui hal itu segera mengejar dan mencari Pandit. Namun di tengah perjalanan ia terlibat macet yang berkepanjangan. Ia pun lantas keluar dari mobil dan membegal seorang pengendara motor. Meskipun melawan arah, Danish tetap berusaha mencari mobil van milik Pandit. Sampai akhirnya Danish melihat mobil milik Pandit. Namun sayang, Danish malah menabrak sebuah mobil sampai dirinya terjatuh. Walaupun sudah terjatuh, ia tetap bangkit dan berusaha berlari menuju mobil milik Pandit. Mereka pun berhasil bertemu. Namun sayang sekali, setelah menerima telepon dari Wazir, mobil Pandit kemudian meledak. Akibat ledakan tersebut, Pandit sampai dibawa ke rumah sakit. Namun Pandit telah tewas. Akibat itu Danish pun bertekad untuk berbalas dendam. Lalu ia diam-diam pergi ke Kashmir tanpa memberitahu Ruhana. Ia pun memberitahu Ruhana setelah sampai di Kashmir. Di sana Danish bertemu dengan Inspektur Polisi Vijay Malik untuk menarik Wazir keluar. Sampailah di mana saat Quraisy membaca pidato. Lalu Malik meledakkan bahan peledak yang disembunyikan di lampu gantung di atas podium. Karena hal itu menyebabkan kepanikan dan Malik menahan polisi untuk memberi Danish waktu agar bertindak sendirian. Danish kemudian mengejar Quraisy, namun dihadang oleh anak buahnya. Walaupun mereka menang jumlah, namun tetap saja Danish memenangkan pertarungan tersebut. Sampai akhirnya Danish berhasil tiba di kamar Quraisy. Ia lalu menghajarnya serta bertanya tentang Wazir. Walaupun Quraisy melakukan perlawanan, tetap saja Danish bukanlah tandingannya. Pada saat ingin mengeksekusi Quraisy, tiba-tiba Ruhi datang dan mengatakan, Ruhi sembari menangis mengatakan kepada Danish bahwa Quraisy bukanlah ayahnya. Dia sebenarnya salah satu militan yang membantai seluruh desanya dan menyamar sebagai ayahnya ketika pasukan Angkatan Darat India tiba. Ruhi telah memberitahu Nina tentang hal itu. Quraisy yang tak ingin terbongkar lalu ia membunuh Nina dan menganggapnya sebuah kecelakaan. Mendengar hal itu, Danish yang marah langsung menembak Quraisy di tempat hingga tewas. Kemudian Ruhi mengungkapkan kepada media bahwa Quraisy sebenarnya adalah seorang teroris. Singkatnya beberapa hari kemudian, terlihat Danish sedang menonton drama Ruhana berdasarkan catur dan penghormatan untuk Pandit. Danish yang mendengarkan dengan kusuk, ternyata dari drama itu kemudian dia menyadari bahwa Pandit sebenarnya adalah pion yang lemah. Dari drama itu juga yang berteman dengan Banteng akan menjadi kuat dan Danish akan membunuh si jahat Quraisy untuk membalas dendam agar Danish si Banteng bisa mengamuk dan mensekakmat raja jahat yaitu Quraisy. Terkejut dengan pencerahan itu, Danish langsung keluar menemui pengurus rumah tangga Pandit. Pembantu itu mengatakan bahwa dia benar-benar melihat Wazir pada malam Pandit diserang. Sang pembantu lalu mengatakan bahwa Pandit berpesan untuk memberikannya USB saat Danish mencari tahu tentang Wazir. Setelah mendapatkan USB itu, Danish kemudian menuju rumahnya dan memutar video itu, yang ternyata di dalam videonya berisi Pandit yang menjelaskan bahwa Wazir tidak pernah ada. Dia hanyalah persona yang diciptakan oleh Pandit. Menurut Pandit, dia tahu bahwa karena cacatnya dia tidak berdaya melawan Quraisy yang selama ini ia ingin bunuh. Dia juga menceritakan dia sengaja menjatuhkan dompetnya di dekat kuburan sehingga Danish bisa menemukannya dan berteman dengannya. Begitu juga dengan luka di tangannya akibat serangan Wazir yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Dan dia telah menggunakan rekaman suara untuk berakting sebagai Wazir di telepon. Pandit telah mengorbankan dirinya untuk memastikan bahwa Danish akan membunuh Quraisy dan membalas dendam untuk Nina dan juga Pandit. Sebelum video berakhir, Pandit menyuruh Danish untuk jangan lupa tersenyum. Dan jika Tuhan bertanya padanya apa yang ia capai selama hidupnya yang panjang, Pandit mengatakan, aku telah mengajarkan seorang teman tersenyum. Kemudian Pandit mengucapkan salam perpisahan ke Danish yang mengakhiri video rekaman itu. Ruhana yang mendengarkan itu semua kemudian memeluk erat Danish dan mereka pun menjalani hidup bahagia. Dan hal yang tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Oke, kami Mimin Asik Film pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.